Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas, terutama aktivitas belajar. Kalian diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh para guru. Nah, Ibu akan melanjutkan materi pewarisan sifat atau hereditas. Di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan masih dengan hereditas, yaitu pautan gen. Ya, gen yang terdapat dalam satu kromosom dan letaknya berdekatan itu disebut dengan pautan gen atau gen linkage. Nah, kita perhatikan di sini Ibu kasih gambar. Nah, ini adalah kromosom homolog. Masih ingat ya, kromosom homolog itu adalah kromosom yang berpasangan. Nah, di sini pasangannya digambarkan ada dua gen, yaitu A besar, B besar, A kecil, B kecil. A besar dan B besar itu terletak dalam kromosom yang sama, ya, dan letaknya di sini bisa saja berdekatan, bisa saja berjauhan. Kalau dia letaknya berdekatan, ya, tidak terpisahkan, maka disebut dengan pautan gen. Jika letaknya berjauhan, maka dia bukan pautan gen. Paham ya artinya pautan gen dan tidak pautan gen. Nah, apa pengaruhnya pautan gen? Nah, pengaruhnya adalah jika dia berpautan, maka dia tidak akan terpisahkan sehingga tidak ada variasi. Nah, di sini digambarkan bukan pautan ya antara A besar dan B besar, A kecil dan B kecil. Di sini digambarkan dia letaknya jauh meskipun terletak pada kromosom yang sama, sehingga pada saat pembentukan gamet baik sperma ataupun ovum, ya, kalian perhatikan di sini tahapannya, tahapan meiosis yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Ya, dia mengalami replikasi dulu, kemudian setelah itu dia di sini mengalami pindah silang. Ya, B besar dan B kecil letaknya dia saling bertukar atau mengalami pindah silang sehingga terjadi variasi. A besar B besar, A kecil B kecil sama dengan induknya. Kemudian ada variasinya A besar B kecil, A kecil B besar, itu adalah variasinya atau rekombinannya. Nah, jika gen A besar dan A besar, B besar, A kecil, B kecil ini saling berpautan, maka tidak akan terjadi kombinasi seperti ini. Hanya akan ada A besar, B besar, A besar, B besar, A kecil, B kecil, A kecil, B kecil. Ya, seperti itu ya. Oke, nah kemudian ada dua macam pautan, yaitu pautan autosomal yang terdapat pada kromosom autosom atau kromosom tubuh. Kemudian pautan seks terdapat pada kromosom seks, yaitu X atau Y. Ingat bahwa kalau kita menuliskan kromosom untuk laki-laki, ya, manusia, laki-laki 44A plus XY. XY-nya itu adalah kromosom seks, sementara yang 44A adalah autosomnya. Begitu juga dengan perempuan, ya, ada 44A plus XX. 44-nya itu adalah autosom atau kromosom tubuh, sementara XX-nya adalah kromosom seks. Oke, nah kita bahas pautan autosomal. Ini didasarkan pada penelitian Morgan yang menggunakan lalat buah ya. Lalat buah itu nama ilmiahnya adalah Drosophila. Nah, disilangkan lalat buah warna abu-abu sayap normal ya. Gen sayap abu-abu itu adalah B besar, kemudian sayap normal adalah V besar. Nah, di sini adalah heterozigot. Jadi abu-abu sayap normal heterozigot dikawinkan dengan lalat buah tubuh warna hitam sayap pendek. Hitam itu B kecil, sayap pendeknya adalah V kecil. Jadi ini sebenarnya adalah perkawinan test cross ya, dikawin dengan yang homozigot resesif. Oke, kita lihat penyilangannya. Nah, kalau hasil penyilangannya seperti ini, ya, hasil gametnya seperti ini, maka ini adalah pindah silang, ya, murni pindah silang. Jadi, gametnya dia kemungkinan antara B besar dan V besar itu dia B besar dan V kecilnya itu saling bertukar.
Ya, jadi sehingga ada B besar P besar, B besar V kecil, B kecil V besar, B kecil V kecil. Nah, B besar V kecil dan B kecil V besar ini adalah hasil rekombinannya. Jadi terjadi pindah silang. Sehingga kalau terjadi pindah silang secara murni, maka keturunannya akan 1 banding 1 banding 1 banding 1. Jika terjadi penyilangan ini menghasilkan keturunan 1000, kita misalkan biar mudah ya, keturunannya 1000, maka kemungkinan jumlahnya adalah yang ini, yang B besar V besar ini dia 250, yang B besar V kecil 250, yang B kecil V besar 250, yang B kecil V kecil 250. Berarti perbandingannya 1 banding 1 banding 1 banding 1 jika terjadi pindah silang. Kemudian kita bandingkan kalau terjadi pautan. Nah, ingat kalau terjadi pautan, kan kemungkinannya gen B besar dan V besar ini ya terdapat dalam satu kromosom dan letaknya berdekatan, maka dia tidak bisa mengalami pindah silang sehingga dia akan selalu diturunkan bersama sehingga tidak ada persilangan atau pindah silang ya. Jadi cuman ada B besar V besar, B kecil V kecil. Nah, ini juga sama sehingga keturunannya hanya ada dua jenis sama dengan induknya, B besar V besar dan B kecil V kecil. Paham ya? Nah, permasalahannya adalah letak gen itu kadang-kadang tidak terlalu jauh sehingga ada kemungkinan untuk terjadi pindah silang ya. Jadi tidak terlalu dekat tapi juga tidak terlalu jauh. Jadi ada yang mengalami pindah silang dan ada yang tidak mengalami pindah silang. Jadi ada beberapa persen yang mengalami pindah silang sehingga ada rumus nilai pindah silang. Nah, rumus pindah silang ini ya itu jumlah rekombinan dibagi total semua keturunan dikali 100%. Kita lihat ya contohnya. Nah, berdasarkan penelitian Morgan, disilangkan Drosophila abu-abu sayap normal heterozigot dengan lalat buah hitam sayap pendek ya, homozigot resesif menghasilkan keturunan berjumlah 2300 dengan perbandingannya seperti ini. Nah, ini ya tidak Ibu bikinkan lagi hasil penyilangannya ya, hasil penyilangannya di slide sebelumnya tadi. Jadi pakai penyilangan yang pindah silang tetapi keturunannya seperti ini, jumlah keturunannya. Jadi dia tidak 1 banding 1 banding 1 banding 1. Kalian lihat ya. Jadi tidak berbanding 1. Oke. Nah, karena perbandingan seperti ini, kita akan hitung berapa persen sih nilai pindah silangnya. Nah, kemudian kita akan hitung ya, nilai pindah silangnya, jadi jumlah yang mengalami rekombinan 206 dan 185 di jumlahnya adalah 391, kemudian jumlah totalnya adalah 2300. Dikali 100%, maka nilai pindah silangnya adalah 17%. Nah, 17% ini menggambarkan jaraknya. Jadi kemungkinan jaraknya itu 17 titik. Kalau misalkan antara A dan B itu 1 titik, kemudian antara B dan C itu 1 titik, maka dia 17 titik jaraknya. Ya, kemungkinan ada A, B, C, D, E, dan seterusnya sampai 17 titik. Paham ya? Nah, ini untuk mengetahui berapa persen pindah silang yang terjadi. Jadi pada kenyataannya bahwa tidak 100% pindah silang juga tidak 100% mengalami pautan. Kemudian pautan seks. Nah, pautan seks tadi sudah dijelaskan juga di slide sebelumnya bahwa gen-gen ini terdapat pada kromosom seks ya. Nah, kromosom seks itu kalau wanita adalah XX, kalau laki-laki adalah XY. Jadi kemungkinan terdapat pada kromosom X ataupun pada kromosom Y. Kalau dia terdapat pada kromosom X, maka dia bisa diturunkan kepada laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki XY, kemudian wanita XX. Cuman kalau dia pautan seksnya itu terdapat pada Y, maka dia hanya diturunkan pada laki-laki. Oke. Nah, kemudian
Kita lihat yang pada manusia pautan seks ya, yang mengalami kelainan ya. Kebetulan yang dicontohkan di sini adalah yang kelainan, yaitu buta warna dan hemofilia. Ya, buta warna itu ada dua, ada buta warna total dan ada buta warna parsial atau sebagian. Kalau total berarti hanya dapat melihat warna hitam dan putih, kalau sebagian tidak bisa membedakan beberapa warna atau warna-warna gradasi. Ya, kemudian kalau warna mata pada lalat buah berarti pada hewan lalat buah. Kemudian contoh yang terpaut kromosom Y itu adalah hipertrikosis. Apa itu hipertrikosis? Yaitu pertumbuhan rambut yang tidak normal pada area tertentu. Misalkan pada area telinga itu banyak tumbuh rambut, ya. Oke, sekarang kita bahas yang buta warna. Jadi karena dia buta warna ini terpaut kromosom X ya. Jadi kalau di wanita digambarkan XB besar itu normal, XB besar XB kecil itu carrier, kemudian XB kecil itu adalah wanita yang menderita buta warna, XB besar Y laki-laki normal, XB kecil Y adalah laki-laki penderita buta warna. Ya, ini sudah dibikinkan keterangan seperti ini supaya kalian lebih mudah memahaminya. Nah, sebagai catatan saja, kalian perhatikan kalau laki-laki hanya ada kemungkinan dua ya, antara normal dan penderita. Sehingga kalau kita bandingkan dari 100% laki-laki di seluruh dunia, ya kemungkinan 50%-nya normal, 50%-nya menderita buta warna. Sementara wanita, kalau kita bandingkan, kalau seluruh wanita itu adalah ini perbandingannya, maka yang normal itu 25%, yang carrier 50%, yang menderita 25%. Jadi keseluruhan wanita yang ada di dunia yang menderita buta warna kemungkinan adalah 25%. Jadi akan lebih banyak laki-laki yang menderita buta warna daripada perempuan. Kita lihat contohnya ya. Seorang wanita buta warna menikah dengan pria bermata normal. Ya, kemungkinan keturunannya memiliki sifat karir buta warna adalah, ingat wanita buta warna, berarti XB kecil menikahi pria normal, berarti XB besar Y. Ya, ini adalah penyilangan monohibrid sehingga mudah saja kalau hanya satu sifat buta warna. Kita lihat di sini penyilangannya. Nah, di sini wanita buta warna XB kecil, laki-laki normal, XB besar Y. Kemudian bikin gametnya, ini sebenarnya ada XB kecil, ya, karena sama dicoret saja tulis 1, kemudian yang laki-laki XB besar Y. Kemudian kamu bikin tabelnya, atau tidak dibikin tabel juga nggak apa-apa kalau kamu sudah bisa, berarti XB besar ketemu XB kecil berarti wanita carrier, kemudian XB kecil Y berarti adalah laki-laki buta warna. Nah, yang ditanya tadi adalah yang carrier ya. Nah, berarti dia 50% keturunannya itu adalah carrier ya, 50% keturunannya adalah buta warna, terutama yang laki-laki. Jadi yang wanitanya carrier, yang laki-lakinya buta warna. Ya, 50%. Oke, yang selanjutnya adalah hemofilia. Nah, hemofilia ini adalah kelainan di mana seseorang jika terluka keluar darah, kemudian darahnya itu tidak bisa membeku, sehingga dia akan mengalir terus sampai darahnya habis. Ya, nah ini diderita oleh sebagian juga besar laki-laki. Nah, belum pernah ada seorang wanita itu ditemukan menderita hemofilia. Nah, kalau berdasarkan beberapa buku ya, literatur itu mengatakan bahwa seseorang kalau udah ada seorang wanita dengan gen hemofilia biasanya dia akan mengalami keguguran, jadi tidak sempat dilahirkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat berarti wanita normal itu eksa besar, kemudian wanita carrier eksa besar, eksa kecil, kemudian wanita penderita hemofili eksa kecil, laki-laki normal eksa besar Y, kemudian
laki-laki penderita hemofili X H kecil Y. Jadi ini sebenarnya sama dengan buta warna, hanya diganti lambangnya. Kalau yang tadi buta warna lambangnya pakai B, kalau ini lambangnya pakai H. Nah, kita lihat contoh soalnya. Hemofili disebabkan oleh gen terpaut kromosom X yang resesif. Jika seorang wanita normal yang ayahnya hemofili menikah dengan pria normal, maka kemungkinan fenotip anak-anaknya. Kita lihat di sini seorang wanita yang ayahnya hemofili. Kemungkinan wanita itu pasti carrier. Ya, karena dia mendapatkan sifat buta warnanya, sifat hemofilinya kemungkinan dari ayahnya. Nah, kita lihat di sini penyilangannya. Nah, di sini ya, wanita carrier menikah dengan normal. Kita lihat penyilangannya. Nih, tinggal kamu pisahkan saja karena ini adalah penyilangan monohibrid, jadi lebih mudah ya. Oke, kemudian hasilnya seperti ini, berarti XH besar, XH besar, XH besar, XH kecil, XH besar Y, XH kecil Y. Berarti ada wanita normal, wanita carrier, laki-laki normal, laki-laki penderita hemofilia. Berarti tidak ada wanita yang menderita hemofilia dari hasil keturunannya. Ya. Nah, berarti kalau dari pilihan tadi, kemungkinannya adalah 50% laki-laki menderita buta warna. 50% atau 50% laki-laki normal. Ya, pilihannya. Nah, seperti ini penjelasan dari buta warna dan hemofili, atau bahasan kita secara umum tadi adalah pautan gen, yaitu ada dua, pautan autosomal dan pautan seks. Oke, materi kita sampai di sini. Sekali lagi, kalau kalian belum jelas dengan apa yang Ibu sampaikan atau Ibu terangkan, kalian boleh tanya melalui WA di grup, maupun WA Japri, atau boleh juga video call, atau juga boleh kalian tanya melalui chat yang ada di e-learning. Ya, Ibu selalu mengingatkan, lindungi diri dan orang di sekitarmu dengan taati protokol kesehatan 5M. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.